Oke, kita kembali lagi teman-teman ke problem. Sekarang kita masuk ke problem ya teman-teman ya. Problem 4 dan problem 6 sekarang ya. Untuk problem 4 kita baca dulu soalnya. PT Iwa, bentar ya, ini aku highlight dulu. PT Iwa merupakan sebuah perusahaan yang sudah berdiri sejak 2014 yang menjual berbagai jenis sepatu. PT Iwa menggunakan metode periodik dan FIFO dalam melakukan pencatatan inventorinya. PT Iwa memiliki ketentuan bahwa penjualan yang dilakukan secara tunai akan mendapat diskon langsung sebesar 3,5%. Ini teman-teman catat ya. Kalau penjualannya secara tunai, cash, berarti akan langsung mendapatkan diskon ya pada saat transaksi. Untuk penjualan secara piutang, kebijakan termin penjualan kredit yang PT Iwa terapkan itu tergantung pada loyalitas pelanggan. Berikut adalah informasi mengenai saldo piutang milik PT Iwa pada tanggal 30 September 2021. Nah, di sini biasanya nanti teman-teman akan dapat tabel nih. Jadi customer-nya siapa, di sini ada not yet due, ada number of day past due, jadi ada 1 sampai 30 hari, ada 30 sampai 60 hari, 90 sampai 90 atau lebih dari 90 hari. Totalnya adalah segini. Teman-teman kalau ada tanda tanya ini, teman-teman harus hitung ya. Gitu. Pertama kita ke si ICSCO dulu. Totalnya adalah 57.350, ini dalam ribuan rupiah ya teman-teman ya, berarti 57.350.000 gitu ya. Tanda tanyanya ini kita isi berapa teman-teman. Nah ini di sini ya aku udah kasih tahu. Jadi kita hitungnya gimana, 57.350 langsung teman-teman kurangin dengan 36.500, dapatnya adalah 20.850.000 gitu ya. Nih kuningin. Oke. Selanjutnya kita ke si Kawako. Kawako itu totalnya 121.400, 60 sampai 90-nya 54050, berarti not yet due-nya berapa gitu ya. Kita tinggal kurangin lagi teman-teman. 121.400 kurang 54050 dapatnya adalah 67.350. Selanjutnya Ushiko, tanda tanya di sini sama di sini ya. Itu berarti nanti terakhir ya teman-teman ya. Kalau sekarang si PT Aon. Nah, Aon 123.500 totalnya, not yet due-nya 117, berarti di 30 sampai 60 berapa? Kita kurangin lagi ya. 123 kurang 117, dapatnya adalah 6 juta. Terus sekarang ke PT Ukai. PT Ukai totalnya kita nggak tahu, tapi 1 sampai 30 tahu, 60 sampai 90 tahu. Berarti kita tinggal jumlahin ya. 16.040 tambah 87.450. Dapatnya adalah 103.490. Ini lupa aku highlight. Nah, sekarang kita totalin kan, totalnya adalah nih ya 540 juta. Berarti untuk cari si Ushiko tadi nih, si Ushiko dapatnya berapa? Berarti 540. Nih kita kurangin aja langsung. 540 kurangin 57 kurangin 121 kurangin 103, dapatnya adalah 134.260. Nah, karena di sini dia cuma 1, berarti langsung aja masukin di 61 sampai 90, 134.260. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, tadi kan ada nih estimated uncollected. Nah, ini ada 4%, 6%, 8%, 12%, 32% gitu ya. Nah, itu buat apa, Ci? Gitu ya. Nah, itu adalah estimasi nggak ke apa ya namanya, nggak ke collected gitu ya. Estimasi piutangnya nggak ke collected gitu. Nah, sepertinya ini Excelnya ada salah persenannya ya. Harusnya ini, bentar, aku ganti dulu ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi nih teman-teman. Udah aku ganti ya, 4%, 6%, 8%, 12%, sama 32%. Nah, kita bisa kaliin si persen-persennya ini buat kita tahu namanya beginning after. Caranya gimana, Ci? Caranya kalian sum nih semua nih, yang not yet due nih semua di sum. Teman-teman kalikan persentase yang tadi, berarti 4%, teman-teman kalikan dengan si tambah nih 67350 tambah 117.500, dapatnya 7394. Begitu juga dengan sebelah-sebelahnya ya teman-teman ya. Teman-teman kaliin persentasenya, lalu teman-teman kalikan dengan yang atas ini semua.
Sama juga dengan ini, persennya teman-teman kalikan dengan atas ini semua. Ini juga sama, ini juga sama. Nanti totalnya kita dapat nih sebesar 51.519.600. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus hitung juga nih, ada si PT Iwa menjual 3 jenis sepatu. Yang pertama, sepatu olahraga. Sepatu olahraga harganya 130.000 harga pokoknya, di markup 25% dari harga jual. Ini juga salah nih. 25% dari harga jual. Ini 30% dari harga pokok. Sama 45% dari harga jual. Itu ya. Berarti di sini adalah karena 25%, berarti caranya gimana teman-teman? Teman-teman tinggal bagi aja 130.000 kita bagi dengan 75%. 75% dapat dari mana, Ci? Dari 100% dikurang dengan 25% ya. Dapat 17333. Lalu untuk yang si sepatu sekolah, 30% dari harga pokok. Jadi teman-teman tinggal kaliin aja. Kaliin 1,3. 149.500. Selanjutnya yang sepatu casual 165.000, 45% dari harga jual. Berarti ini kita kurangin dengan 50 kita bagi dengan 55%. Dapatnya dari mana? 100% dikurang 45%. Dapatnya adalah 300.000 gitu ya. Oke. Sekarang kita ke transaksi ya. Oke, aku info koordinator dulu ya kalau tadi ada yang salah persenannya. Oke, kita lanjut ke transaksi ya. Yang pertama, tanggal 1 September. Terdapat pelunasan piutang sebesar 15 juta dari pelanggan lama PT Iwa yang piutangnya telah dihapus tahun lalu. Jadi ini ada pelunasan ya, pelunasan atas pelanggan lama ya, piutangnya udah dihapus nih tahun lalu. Berarti kita catatnya karena udah dihapus nih, pertama kita harus catat dulu si account receivable pada allowance for doubtful account karena kita kan udah nganggarin sebesar 15 juta ya kan. Nah, kita udah estimasikan ke AFDA sebesar 15 juta. Berarti kita harus hapus dulu nih si account receivable. Kita harus adjust dulu si account receivable-nya sebesar 15 juta. Baru kita hapus nih si account receivable-nya. Jadi, kenapa nih teman-teman gak langsung jurnal cash pada account receivable? Intinya gini teman-teman, kalau teman-teman langsung hapus si account receivable, sedangkan waktu pas teman-teman cadangin piutang ke AFDA, teman-teman kan mencatatkan si account receivable gitu ya. Kalau teman-teman langsung kreditin nih si account receivable, berarti nanti jadi double gitu ya. Intinya adalah teman-teman harus hapus yang di AFDA dulu, baru teman-teman hapus yang beneran utangnya dia gitu ya, sebesar 15 juta gitu ya. Oke, selanjutnya ke 4 September. Keijiko membeli 10 lusin sepatu olahraga, 1,5 kodi sepatu sekolah, dan 5 lusin sepatu casual. Di mana Keijiko membayar secara tunai 70% dan sisanya secara kredit dengan term 2/10 N/30. Teman-teman ada yang tahu nggak term 2/10 N/30 ini apa gitu ya? Aku jelasin, 2/10 artinya kalau dia membayar dalam jangka waktu 10 hari, dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Ya, N/30-nya apa? Dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Gitu ya. Berarti kalau 4/10 gimana, Ci? Dia akan mendapatkan diskon 4% kalau dia bayar dalam jangka waktu 10 hari. Jatuh temponya 30 hari gitu ya. Nah, dia beli 10 lusin sepatu olahraga. Berarti karena dia beli nih, kita kaliin dulu deh ya. Nih ya, 10 lusin, 10 kita kali 12. Kita kali harga sepatu olahraga berapa tadi? 173.333 ya kan? Lalu ditambah 1,5 kode sepatu sekolah, berarti 1,5, 1 kode 20 ya. Dikali 20 dikali dengan 149.500. Lalu tambah lagi 5 lusin sepatu casual, berarti 5 dikali 12 dikali dengan harganya 300.000. Dikali jangan lupa teman-teman, 70%-nya adalah secara tunai ya kan? Berarti dia masuk ke cash. Jangan lupa dikali 70%. Tapi teman-teman lihat lagi di atas nih.
Kalau dia melakukan penjualan secara tunai akan mendapatkan diskon langsung sebesar 3,5%. Berarti karena dia langsung dapat diskon, langsung ya diskonnya ya, nggak pakai berarti ini net method ya, bukan gross method. Jadi dia nggak catat sales discount lagi, berarti dia langsung. Berarti langsung teman-teman aja kalikan 96,5%. 96,5% dapat dari mana, Ci? Dari 100% teman-teman kurangi dengan 3,5% yang ini ya. Dapat cashnya adalah sebesar 29,239,018 gitu ya. Lalu untuk angka account receivable-nya, Ci, account receivable-nya sama teman-teman, kaliin ya 10 kali 12 kayak tadi, 1,5 kali, cuma kali berapa? Kali dengan sisanya, karena 70% udah cash, berarti sisanya berapa? Kredit 30%, berarti teman-teman kalikan 30%, dapatnya adalah 12,985,500. Untuk kreditnya, teman-teman jurnal sales revenue sebesar berapa? Teman-teman jumlahin aja ya, sebesar 42,224,518 gitu ya. Oke, sekarang kita ke tanggal 6. PT Iwa menerima pelunasan dari PT Ukay. Jadi dia menerima pelunasan dari PT Ukay. PT Ukay tadi di sini ya. Sebesar 95 juta dimulai dari piutang yang paling lama terlebih dahulu. Yang paling lama yang mana? Yang ini ya, 87,450 ini ya. Dia habisin 95 juta. Berarti gini, kita ke si PT Ukay dulu nih ya. Nah ini di 60 sampai 90. Tadi kan dia ada 87,450. Karena dia utangnya dihapus dilunasin 95 juta, berarti 87,450-nya ini habis ya. Ya kan? Karena 95 juta ini lebih besar. Berarti tinggal sisanya aja berapa si PT Ukay? Tinggal sisanya adalah ini udah yang tabel terakhir ya. Tinggal sisanya adalah gini. Aku di sini aja ya. PT Ukay. Berarti sisanya karena tadi 87,450 udah dihapus ya. Berarti dari 1 sampai 30 hari itu ada berapa? Ada kalau di sini, nah ini 90, sorry, di sini aja deh. 95 juta dikurang dengan 87,450 ya. 87,450. Berarti masuk ke sini itu sebesar 7.550.000. Nah, 7.550.000-nya ini teman-teman masih ada sisa kan 7.550.000, betul kan? Berarti dari 95 juta dibayar ke 87.450 masih ada 7.550. Nah, 7.550-nya ini masuk ke si 16.040-nya ini teman-teman, ya kan? Berarti berkurang lagi nih 16.040-nya. Berarti kita kurangin lagi 16.040 dikurang 7.550 tadi. Nah, gini deh biar gampang. 16.040, oh enggak, ini aja 16.040 dikurang dengan si 7.550.000 ini. Nah, berarti utangnya sisa 8.490 di 1 sampai 30 hari gitu ya. Nah, untuk pelunasannya jurnalnya mah gampang, tinggal cash pada account receivable ya kan, sebesar 95 juta gitu. Oke, selanjutnya kita ke 9 September. Keijiko melunasi 3/4 dari total piutangnya atas pembelian tanggal 4 September. Yang tadi ya si Keijiko ini dia lunasin 3/4 dari total piutang. Total piutangnya tadi berapa? 12.985.500. Berarti kalau dia lunasin sebesar berapa? Sebesar kita ke account receivable dulu ya. Jurnalnya cash, sales discount pada account receivable. Ini sebesar berapa? 12.985.500 kita kalikan dengan 3/4. 3/4 gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa ingat. Kan tadi dia bilang, dia bayar sisanya itu secara kredit, termnya 2/10 and per 30. Berarti syaratnya apa? Kalau dia bayar dalam jangka waktu 10 hari, dia akan mendapatkan diskon 2%. Betul ya? Berarti secara nggak langsung karena dia bayar di 9 September, maka dia dapat diskon dong teman-teman. Nah, diskonnya sebesar berapa? Teman-teman kaliin aja 2%, teman-teman kalikan dengan 97,39125. Dapatnya adalah 194,783. Lalu untuk cashnya teman-teman tinggal kurangin aja 97,39125 kurang 194,783. Dapatnya adalah 95,44,343. Gitu ya.
Oke, selanjutnya kita ke tanggal 12. PT Iwa menjaminkan seluruh piutang milik ICSCO untuk mendapatkan pinjaman. Nih, menjaminkan. Berarti ini masuk ke ini apa ya? Oh, ini adalah secured borrowing ya, untuk mendapatkan pinjaman dari si bank ABC berupa wesel sebesar, nah di sini kan 60 juta teman-teman, ada revisi ya. Jadi bukan 60 juta tapi 55 juta ya. 60 juta diganti ke 55 juta. Berarti teman-teman bisa masukin di sini adalah 55 juta ya. Karena secured borrowing jurnalnya apa? Jurnalnya paten begini ya. Udah dipatok begini nih, jurnal cash, interest expense pada notes payable. Notes payable kita masukin aja sebesar 55 juta yang tadi. Untuk si interest expense-nya tadi teman-teman kalikan dengan si finance charge ya. Tadi kayak tadi yang aku jelasin di penjelasan materi. Nilai interest expense dapat dari mana? Dari finance charge, teman-teman kalikan dengan nilai si notes payable-nya. Dapatnya adalah 1.650.000. Nah, cash-nya teman-teman tinggal selisihkan aja ya. Dapatnya 53.350. Gitu deh. Gitu ya. Selanjutnya, kita ke tanggal 14 September. PT Iwa membeli gedung dan membutuhkan dana tambahan, sehingga PT Iwa memutuskan untuk menjual piutang milik PT Aon yang belum jatuh tempo kepada Aoba Factors tanpa jaminan. Aoba Factor mengenakan 3% biaya dan menahan 5% dari piutang untuk kemungkinan adanya retur. Berarti 3%-nya ini apa teman-teman? 3% adalah finance charge. Kalau 5%-nya itu apa? Due from factor gitu ya. Ini tanpa jaminan, without guarantee. Berarti nanti jurnalnya adalah ada loss ya, bukan finance charge ya. Kalau without guarantee berarti jurnalnya loss, bukan finance charge gitu ya. Due from factor pada consumable sama ya jurnalnya ya. Sekarang kita hitung satu-satu. Dia memutuskan untuk menjual piutang milik PT Aon yang belum jatuh tempo. Nah, PT Aon yang belum jatuh tempo berapa? 117.500 juta ya. Berarti masukin di sini 117.500 juta. Lalu dia bilang apa tadi? 3% biaya finance charge. Berarti teman-teman kalikan di sini ya. Di loss on sale of receivable 3% dikali 117.500. Ingat yang tadi aku bilang di materi, loss on sale of receivable ini sama artinya dengan finance charge ya. Cuma beda namanya aja. Kalau without guarantee namanya loss on sale, kalau with guarantee namanya finance charge gitu ya. Sama-sama berarti nilainya sama gitu ya. 3% dikali 117.500 dapatnya 3525. Lalu ada due from factor-nya berapa? 5% ya. Ada kemungkinan retur berarti 5%. Teman-teman kalikan aja 5% dikali 117.500. Dapatnya 5875. Sisanya masuk ke mana? Ke cash. Teman-teman tinggal kurangin 117 kurang 5875 kurang 3525. Dapat cash-nya adalah 108.100.000 gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke tanggal 17. Sebelum ke tanggal 17 kita harus ganti dulu nih si tabel yang tadi nih. Tadi kan di tabel yang tadi PT Awan masih ada 117 ya. Berarti habis ya, aku hapus ya. Oke, selanjutnya kita ke si mana nih? 17 ya. ICSCO melunasi seluruh hutangnya yang dimiliki oleh PT Iwa. Berarti ICSCO habis nih semua hutangnya ya. ICSCO tadi ada di sini 2850 sama di 36500. Berarti sini habis dua-duanya ya. Aku merahin langsung. Oke, karena habis berarti kita langsung jurnalnya sebesar berapa ini? 57350 ya totalnya ya. Berarti kita langsung terima pelunasan cash pada account receivable sebesar 57350. Ada tapinya nih teman-teman. Ada tapinya. Mana nih? Ya, ada tapinya. Jadi, karena teman-teman nih, karena sebentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Tapi yang tadi aku lanjutin ya. Tapi karena tadi kita di tanggal berapa nih? Di tanggal 12 September. Teman-teman ingat nggak? Bahwa si PT Iwa tuh menjaminkan seluruh piutangnya
si ICSco ke bank untuk mendapatkan pinjaman dari bank ABC gitu ya. Karena kita udah keburu jaminin nih ya secured borrowing di sini nih. Di sini sebesar 55 juta, kita harus mengakui interest expense ya berapa. Ya, berarti kita harus hapus si notes payable-nya ini teman-teman. Karena kan kita udah terima pelunasan gitu ya. Karena kita udah terima pelunasan, karena kita udah terima pelunasan, maka kita harus akui si notes payable-nya ini kita harus hapus. Hapus di mana? Hapus karena tadi catatnya sebelah kredit, berarti hapusnya di sebelah debit ya, notes payable gitu. Interest expense, tadi kan interest expense mana nih? Interest expense, lalu pada cash sekarang ya, cashnya di kredit. Nah, notes payable sebesar berapa yang dihapus? 55 juta. Nah, interest expense-nya gimana kita hitungnya, Ci? Hitungnya kayak tadi nih, ada suku bunganya 12% kan? Berarti 55 juta. Teman-teman kalikan 12%, lalu dikali dengan tanggalnya nih, per 360. Nah, 17 dikurang 12 gitu ya. Nanti tugas teman-teman adalah tulis, kan nanti aku seperti biasa akan buat assignment, teman-teman bukti teman-teman mengerjakan menonton video ini gitu ya. Nanti teman-teman tulis di situ sekalian 17 dikurang 12 ini dapat dari mana ya. Aku akan tambahkan di poin partisipasi gitu ya. Dapatnya adalah 91667, lalu cashnya teman-teman tinggal tambahin aja 55 tambah 91667. Dapatnya adalah 55091,667. Oke? Oke, selanjutnya ke 21 September. Di 21 September, dikarenakan membutuhkan dana tambahan, PT Iwa memutuskan untuk menjual piutang milik Ushiko kepada Neko Factors. Nah, piutang milik Ushiko dinilai beresiko sehingga dijual dengan jaminan, berarti with guarantee ya. Neko Factors mengenakan finance charge sebesar 4% dan menahan 6% dari piutang untuk kemungkinan adanya retur. Berarti dia jual piunya si Ushiko. Ushiko tadi totalnya ada berapa nih? Nih Ushiko itu nih ya 134260 ya, 134260. Berarti karena dia jual dengan jaminan, kita masukin ya 134260. Dengan jaminan rumusnya apa? Cash, final charge, due from factor sama recourse liability. Kreditnya recourse liability ya, bukan account receivable teman-teman. Berarti 134260. Lalu kita tinggal kaliin aja, final charge-nya berapa? 4%. Kaliin 4%. Due from factornya kaliin 6% ya. Berarti kaliin 6%. Total teman-teman tinggal kurangin aja untuk perolehan cashnya ya. 134260 kurang 8055 kurang 5370. Dapatnya 120834. Oke. Oke, selanjutnya ke 23 September. Keijiko mengembalikan 2 lusin sepatu olahraga dan 5 sepatu sekolah dan melunasi sisa utangnya pada PT Iwa. Dia kembali ini, dia ada retur. Berarti jurnalnya adalah sales return and allowance. Sebesar berapa? Sebesar kita hitung ya. 2 lusin, berarti 2 kali 12 dikali harga sepatunya tadi berapa teman-teman? Harga sepatunya adalah 173.333, lalu ditambah dengan dia bilang 5 sepatu sekolah, berarti 5, teman-teman kalikan langsung dengan si sepatu sekolah 149.500. Dapatnya adalah 4907.500. Lalu teman-teman jangan lupa tadi ada diskon ya. Diskon sebesar 2%. Berarti 2% teman-teman tadi kan yang waktu dia bayar nih, dia bayar kan kita dapat kan dia dapat diskon nih. Mana ya? Nih ya, dapat diskon sebesar 2%. Karena di sales return berarti sales diskonnya harus dibalikin sebesar angka ini juga dong gitu ya. Berarti harus dibalikin 2% dikali 4907.500. Sisanya masuk ke cash. 4907.500 dikurang sekian dapat 4809. Tapi kan dia lunasi juga sisa utangnya ya kan. Berarti kalau lunasi tinggal cash pada account receivable. Jurnalnya gampang. Angkanya sebesar berapa, Ci? Angkanya teman-teman tinggal kurangin aja nih. Si account receivable-nya yang waktu awal kan 12.985 dikurang yang dia udah bayar 9739. Berarti sisanya yang belum dia bayar berapa? Sebesar 3246.375 gitu ya.
Lanjut ke 25 September, PT Iwa mendapatkan informasi dari Auba Factor bahwa PT Aon sudah melunasi piutangnya dan melakukan retur sebesar 1870. Pada tanggal ini juga PT Aon melunaskan hutangnya yang sudah lewat dari 30 hari. Nah, sekarang si PT Aon, dia juga ada sales return. Kita catat dulu returnnya ya, 1870 nih ya, 1870. Lalu dia bilang kan sudah melunasi piutangnya ya, sudah melunasi piutangnya sebesar berapa? Sebesar tadi kita punya due from factor 5875. Berarti 5875-nya dibalikin ya karena ada return and allowance dan udah melunasi piutang. Jadi intinya teman-teman, aku perjelas ya. Kalau misalnya dia itu without guarantee, berarti kan dia jamininnya langsung ke si factor ya, berarti kan gak ditanggung sendiri gitu ya. Berarti ini langsung dibalikin nih sama si factor kalau misalnya dia udah lunasin gitu ya. Maka ada due from factor di kredit 5875 gitu ya. Sisanya cashnya teman-teman tinggal selisihin ya. Lalu kan karena dia udah lunasin, dia bilang nih melunaskan hutangnya yang sudah lewat 30 hari. Berarti cash pada account receivable. Utang yang udah lewat lebih dari 30 hari yang mana si PT Aon? Ini ya, 6 juta ya. Berarti udah lunas nih 60 juta, 6 jutanya. Sorry, 6 juta. Berarti di sini 6 jutanya aku hapus jadi 0 gitu ya. Oke, selanjutnya ke 27 September, PT Iwa melakukan penjualan kepada Soyoko yang membeli 5 kodi sepatu olahraga, Bokuko yang membeli 11 lusin sepatu sekolah, Sukiko yang membeli 9 lusin sepatu casual secara kredit. Pada tanggal ini juga, PT Iwa menerima kabar bahwa Kawako akan mengalami pilot, sehingga PT Iwa memutuskan untuk menghapus piutang yang paling lama milik Kawako, gitu ya. Oke, kita ke pembeliannya dulu. Account receivable atas si Soyoko, 5 kodi sepatu olahraga. Berarti 5 kali 20 kali sepatu olahraganya berapa? 173,333. Lalu untuk Bokuko 11 lusin sepatu sekolah berarti 11, kita kalikan 12 dikali berapa? 149,500. Lalu untuk si Sukiko 9 lusin sepatu casual berarti 9 kali 12 kali berapa teman-teman? 300.000. Dapatnya adalah 32.400. Sisanya masuk ke kredit semua di sales revenue. Teman-teman jumlahin aja. Dapatnya 69,467,333. Lalu jangan lupa dia menghapus piutang paling lama si milik Kawako ya. Paling lama Kawako yang mana nih? Kawako. Nah, dia paling lama adalah 54050. Dia hapus langsung ya utangnya. Tapi hapusnya kemana? Nggak langsung cash pada account receivable ya. Tetap cadangin ke si AFDA-nya dulu ya. Allowance for the full account dihapus ke allowance for the full account dulu, baru pada AR ya sebesar 54050 gitu. Terakhir nih, PT Iwa menetapkan kebijakan untuk mencadangkan piutangnya sebesar 12% dari total saldo piutang. Jadi dia cadangin piutangnya ya. Piutangnya sebesar berapa? Kita totalin dulu, teman-teman. Lihat nih ya. Oke, kita harus hitung dulu sebelum kita jurnal. Tadi kan ini udah merah-merah, ini udah habis. Berarti si Kawako ada not yet due ini juga udah dimerahin ya. Terus tinggal sisa berarti kayak gini ya. Customer akhir nih. Tinggal sisa Kawako 67350, Usiko tadi ya masih ada dijual jaminin 134260, lalu PT UK 8490, terakhir nih yang baru nih Soyoko, Bokuko, Sukiko yang masih kredit nih. Ya, not yet 17, 19, 32 ya kan. Nah, totalin di sini ya. Totalin semua di sini. Totalnya adalah 279567333 gitu ya. Nah, untuk AFDA-nya kita bikin nih T account AFDA ya teman-teman ya. T account AFDA yang pertama ada di kredit sebesar beginning AFDA-nya tadi berapa? 51519600 ya kan. Lalu teman-teman tambahin dengan tadi ada transaksi si AFDA di kredit sebesar 15 juta, betul ya. Tambahin 15 juta di kredit. Tapi ada juga di debit. Di debit sebesar berapa, teman-teman? Tadi di debit itu mana nih? Nih ya, debit allowance for the full account 54050 ya kan?
Dah, selisihin dapat berapa nih? Sorry. Selisihnya 51519 tambah bawahnya nih yang merah-merah tadi nih dikurang 54050. Dapatnya adalah 12,469,600 gitu ya. Nah, saldo ending afdanya berapa? Ending afdanya kan dia bilang mencadangkan piutangnya 12% dari total saldo piutang. Saldo piutangnya tadi kita udah hitung nih, 279,567,333 gitu ya. Berarti dikali dengan 12%, teman-teman. Dapatnya adalah 33,548,080. Nah, karena ada selisih nih antara 12 sama 33, kita kurangin nih ya. Sorry. Pokoknya inilah ya, 33,548 ya di sini ya. 33,548 dikurang dengan 12,469. Dapatnya adalah 21,078,480 gitu ya. Nah, selisih ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, jurnalnya apa? Bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar 21,078,480. Begitu untuk problem 4. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, silahkan videonya diputar kembali, atau kalau kecepatan silahkan diputar kembali. Berikutnya akan ada video tentang problem 6 gitu ya. Thank you.